Hello, welcome back again to Make Up Channel. Di video kali ini, aku bakalan sharing tentang gimana caranya kalian mengurus surat mencari kerja. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi sibuk cari kerja karena baru lulus, atau memang karena efek pandemi ini kalian butuh cari kerjaan baru. Jadi aku bakalan sharing cara ini, semoga membantu. Awalnya aku memutuskan mulai mencari informasi tentang surat pencari kerja ini ketika aku nggak sengaja nemu di dinas ketenagakerjaan di kota aku itu memberikan sebuah pelatihan gitu. Nah, salah satu syaratnya adalah kita harus punya surat yang namanya AK1. Terus aku mikir dong, apaan sih AK1? Apakah ini sebuah series dari AK47? Sepertinya bukan. Jadi AK1 ini ternyata setelah aku cari tahu adalah surat tanda bahwa kita itu sedang aktif mencari pekerjaan. Surat ini diperuntukkan untuk siapapun yang memang sedang dalam posisi mencari kerja, baik itu lulusan SD, SMP, SMA, kuliah. Dulunya surat AK1 ini disebut juga dengan surat kuning karena warnanya itu kuning, tapi sekarang ternyata warnanya udah ganti ya. Warnanya itu jadi warna putih. Sebelum kalian mulai mengurus, syarat-syarat yang harus kalian bawa dan kalian siapkan adalah yang pertama itu ijazah sekolah ya. Semua ijazah yang kalian punya atau seluruh pendidikan yang pernah kalian tempuh. Misal nih SD, SMP, SMA, terus kuliah, kalau memang ada dibawa semua. Tapi kalau misalnya memang kalian cuman punya SD, SMP atau SD aja, SD, SMP, SMA itu pokoknya dibawa aja semuanya yang dokumen asli. Terus KTP asli yang pastinya masih berlaku. Kemudian 2 lembar foto 3x4, kalau bisa sih yang terbaru dan berwarna. Setelah dokumennya lengkap, kalian langsung datang ke kantor dinas ketenagakerjaan di Snaker di tempat kalian berada, misalnya di kota atau di kabupaten tempat kalian tinggal. Kalian langsung aja datang. Pertama kali datang pasti kalian akan ditanya alamat rumah untuk memastikan domisili kalian itu sesuai dengan kantor yang kalian datangi saat itu. Berkas diserahkan semuanya yang asli, kemudian kita akan diberikan sebuah panduan ya. Panduan itu isinya adalah kita diminta untuk mendownload aplikasi, ada di Play Store. Itu aplikasi yang namanya Disnaker. Terus kita diminta untuk login, itu pakai nomor KTP. Terus standar ya, kalau misalnya kalian bikin akun ada alamat email, kemudian nomor telepon. Terus ada kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor telepon yang kalian daftarkan. Jadi pastikan itu nomornya aktif ya, karena dikirimnya lewat SMS. Terus nanti ketika udah masuk, kalian pasti akan sedikit bingung di sini, agak tricky, karena nggak bisa langsung dipakai meskipun kalian masukin kode OTP. Jadi kalian harus login dulu. Kalian harus log out dulu, baru kalian login lagi, baru akun itu bisa dipakai. Tapi seluruh panduan itu ketika aku datang ke kantor di Snaker itu udah disiapin dalam bentuk print-printan gitulah. Jadi bener-bener datang tadi itu petugasnya informatif dan langsung cepet tanggap. Setelah baca itu cukup mudah dipahami ya, buat kalian yang udah biasa download aplikasi game atau apapun itu pasti ngerti. Terus setelah selesai, kita nanti diberikan sebuah formulir yang masih harus diisi dengan tulisan tangan, tulis manual. Isinya sih kurang lebih data diri. Terus ada sedikit pengalaman kerja, pernah kerja di mana gitu. Dan itu diserahkan lagi ke petugasnya. Setelah selesai, nanti petugasnya bakal pinjam HP sebentar untuk memastikan bahwa kalian udah daftar. Terus kemudian formulirnya juga udah diisi. Nggak nunggu lama, kalian bakal dikasih nih print kayak begini. Ini adalah kartu AK1. Nah, di baliknya ini adalah data pribadi yang sorry aku nggak bisa kasih lihat. Terus yang di baliknya ini adalah ketentuan kalau misalnya kalian memegang kartu ini gitu. Itu prosesnya sebenarnya cepat. Yang bikin lama itu adalah ketika kita entry data di aplikasi dan nulis yang formulir manual.
Yang sedikit ada detail cukup mengejutkan adalah kalian diminta untuk mengisikan berat badan dan juga tinggi badan. Itu kayak sedetail inikah? Cuman tadi udah isi. Setelah aku ngisi, kemudian aku kayak iseng aja ngeliat-ngeliat di sekeliling. Ternyata mereka tuh juga udah nyediain tempat untuk ngukur tinggi badan sama ada timbangan seperti yang di video ini. Tapi aku baru tahu itu setelah aku udah ngisi ya, jadi iseng-iseng aja terus aku timbang. Setelah aku isi, aku juga ukur tinggi badan dan untungnya cocok. Sistem antriannya tadi nggak ngantri, jadi nggak ada nomor antrian yang perlu diambil. Datang langsung serahkan dokumen, langsung ngobrol, dan kebetulan tadi ngobrolnya itu langsung sama Ibu Ruri. Itu adalah Kasih Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi. Nah tadi langsung ngobrol sama ibunya. Ibu Ruri juga informatif banget, ngasih tahu cara daftarnya gimana, cara pengisiannya gimana. Dan tadi kebetulan juga ada satu orang yang ngisi bareng sama aku, terus kayak sedikit kesulitan gitu, dan Bu Rurinya sigap banget untuk ngebantu. Jadi pelayanannya dari staffnya, terus dari alur pendaftarannya itu memudahkan, dan kita nggak perlu antri atau nunggu lama untuk bisa ngedapetin kartu AK1. Terus AK1 ini ngurusnya juga gratis, jadi nggak ada sepeser biaya pun yang bakal dibebankan ke kita. Sekarang, aku juga bakalan sedikit cerita tentang ketentuan yang ada di surat AK1 ini. Kalau misalnya kalian punya kartu ini berlaku secara nasional gitu. Jadi bisa untuk melamar pekerjaan dimanapun. Terus jika ada perubahan data atau keterangan lainnya, itu bisa langsung menghubungi ke kantor Disnaker, atau bisa cek di aplikasi Disnaker yang udah kalian download sebelumnya. Misalnya kalian udah keterima kerja, kalian juga harus wajib lapor ke Disnaker dengan membawa kartu ini untuk dikembalikan, karena kalian udah punya pekerjaan dan kalian statusnya udah nggak lagi cari kerja. Dan kartu ini berlakunya tuh 2 tahun. 2 tahun dengan syarat kalau misalnya kalian belum keterima kerja, setiap 6 bulan kalian harus laporan secara berkala. Kartu AK1 ini nggak cuman buat nyari kerja juga, tapi Disnaker juga punya beberapa program seperti pelatihan. Banyak banget macamnya ya. Ada tadi sih aku sempat lihat ada program desain komunikasi visual, kemudian ada mengemudi, ada tata boga, ada menjahit, dan semuanya itu kursusnya gratis. Setelah kursus, peserta yang mengikuti kursus ini juga bisa ditempatkan di perusahaan untuk magang. Jadi diharapkan ketika keluar dari tempat magang itu secara mandiri, pesertanya itu udah bisa cari kerja, layak kerja, udah punya skill, dan semuanya itu gratis. Keterangan dan penjelasan mengenai AK1 ini udah cukup lengkap ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang pengen ditanyakan, atau misalnya kalian pengen sharing pengalaman kalian, langsung aja komen di bawah. Nanti aku bakalan ngejelasin sedikit lebih detail, mungkin sesuai dengan pertanyaan kalian. Mungkin ada yang terlewat di video ini, atau mungkin ada pengalaman yang berbeda dari kalian. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!